Alif. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya bagaimana hukumnya Maulid Nabi? Bagaimana hukumnya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita pasti semuanya akan menjawab bahwasanya kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lha sama mboten? Kita cinta Nabi. Kita ingin bertemu Nabi. Kita ingin berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Maka di antara bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan ittiba, dengan mengikuti, dengan meneladani dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara terbaik untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah dengan mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah dalam menjalankannya. Ini cara terbaik untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan perayaan Maulid Nabi? Perayaan Maulid Nabi. Perlu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah bahwasanya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada, jauh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya di zaman Nabi, di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, tabi'un tabi'in itu tidak ada di antara mereka yang mengamalkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dibuktikan dengan mereka mengamalkan sunnah, petunjuk, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Namun ya, amalan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diadakan ya, setelah lewat beberapa kurun, setelah lewat beberapa masa dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang mengamalkan Maulid Nabi dan dimulai dari Daulah Fatimiyah yang itu adalah orang-orang Syiah yang tinggal di Mesir saat itu. Mereka yang mulai mengadakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu merambah masuk dan diamalkan pula oleh kaum muslimin yang lain, oleh kaum muslimin yang lain saat itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, nasihat saya mengenai Maulid Nabi, apakah ini kita jalankan atau tidak ya. Maka nasihat dari kami adalah kita lebih baiknya mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran darinya, kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu cara terbaik kita untuk mengenang Nabi, untuk mengingat Nabi, untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah tentang Maulid Nabi bagi orang-orang yang mengamalkannya, nah itu di luar di luar kemampuan kita. Kalau misalnya Maulid Nabi itu mengandung hal-hal yang berdosa, misalnya musik-musikan, dangdut-dangdutan, apalagi ikhtilat-ikhtilat, maka ini jelas-jelas sangat keliru, sangat menyimpang. Kalau ya di dalamnya hanya pengajian yang berisi tentang mungkin keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk mengikutinya, atau ya menyebutkan tentang sebagian kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hanya tentang itu saja tanpa ada hal-hal yang melanggar syariat Islam, ada sebagian ulama yang membolehkan untuk mengamalkannya atau untuk mengamalkannya dan menghadirinya. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Syaratnya ya itu tidak ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, tidak ada perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas menyelisih syariat Islam, dan hanya ya berbicara menyangkut tentang keutamaan Nabi, mengikuti Nabi, ya mencontoh Nabi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun nasihat kami, arahan kami adalah kita hendaknya lebih ya membuktikan rasa cinta kita dengan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling penting. Barakallahu fiikum.